Baik jamaah sekalian, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib, dan insyaallah akan dilanjutkan ke salat isya yang insyaallah sama-sama diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga jamaah sekalian, duduknya kita di majlis yang mulia ini menjadi salah satu asbab kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Karena ini merupakan jalan menuntut ilmu. Maka salah satu hadis Nabi mengatakan, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, siapa yang menempuh suatu jalan, yaitu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Berikutnya jamaah sekalian, masih berkaitan tentang hari Jumat. Kalau kemarin kita berbicara bahwa hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama di antara hari-hari yang lainnya, dan hari yang memiliki banyak kejadian-kejadian yang luar biasa dibandingkan hari-hari yang lainnya. Dan hari ini jamaah sekalian, kita akan membahas waktu yang mustajab di hari Jumat. Karena kata Nabi dari Abu Sa'id dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha 'azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyahu wa hiya ba'dal 'asr. Pada hari Jumat ada satu waktu, kata Nabi. Jadi hari Jumat itu jamaah sekalian, perhatikan waktu Jumat itu. Fihi sa'atun, kata Nabi. Di dalamnya ada satu saat. Sa'ah itu bisa dinamakan suatu saat atau bisa diartikan kiamat. As-sa'ah. Kenapa dinamakan as-sa'ah? Itu terambil sehingga orang Indonesia menyerap dari bahasa Arab kata sa'ah yang kita sering sebut dengan saat. Saat. Nah itu. Berarti sesaat jamaah sekalian. Sesaat ini seperti yang pernah kami jelaskan sebelumnya, bahwa ikhtilaf para ulama. Tapi di hadis ini jelas jamaah sekalian. Waktu yang sesaat itu, yang sebentar itu kapan? Sehingga kata Nabi, pada hari Jumat itu ada satu saat atau suatu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun, yang mana jika seorang muslim yas'alullaha 'azza wa jalla fiha khairan, yang mana apabila seorang muslim memohon di waktu itu suatu kebaikan, kata Nabi. Jadi di hari Jumat itu ada suatu saat, ada suatu waktu yang mana kata beliau, apabila seorang muslim, hanya seorang muslim, di luar itu tidak, karena orang yang mengimani Allah hanya seorang muslim, yang mana jika seorang muslim memohon di waktu itu, itu kata Nabi, illa a'tahu iyahu
Wahia ba'dal asr. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang pada hari Jumat dalam suatu saat tersebut dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah suatu kebaikan. Ini dijamin jamaah sekalian, kalau dia berdoa di waktu itu dan doanya adalah doa kebaikan, bukan doa yang mengandung kezaliman. Ada enggak doa yang mengandung kezaliman? Ada. Misalnya kita habis diserempet mobil misalnya, habis itu dia ngutuk, semoga aja mobil nanti tabrak truk, ya Allah. Itu berarti doanya ada mengandung kezaliman. Tapi kalau doa orang di waktu itu, dia minta kebaikan sama Allah, dia mohon pengampunan dosa, mohon dimurahkan rezeki, mohon dijadikan agar hobi membaca Al-Quran. Kebaikan yang dia minta, apa kata Nabi? Illa a'tahu iyahu. Apakah yang berdoa ini laki-laki ataupun perempuan? Bebas. Laki-laki ataupun perempuan di hari ini, di hari Jumat ini jamaah sekalian, kalau dia berdoa kepada Allah, yaitu doa tentang kebaikan apapun itu, dan dia pas di waktu itu, maka iyahu illa a'tahu iyahu, kata Nabi, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kapan waktunya? Di ujung hadis ini apa kata Nabi? Wahia ba'dal asri. Dan waktu tersebut kata Nabi ada di waktu setelah asar. Oh, itu jamaah sekalian. Jadi kalau mau banyak-banyak doa, salah satu doa yang mustajab itu jamaah sekalian, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, yang jelas dia seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, berdoa dia di hari Jumat itu, dan waktu yang disebutkan di dalam hadis ini yaitu waktunya setelah asar. Doa dia habis sholat asar. Ada sebagian ulama mengatakan jamaah sekalian, terutama di penghujung asar, yaitu menjelang maghrib. Jadi menjelang maghrib itu kan jamaah sekalian, itu disunahkan kita baca zikir sampai nanti matahari terbenam. Tapi ada jamaah sekalian yang berpendapat yang jelas setelah asar sampai terbenamnya matahari, itulah waktu yang disebutkan oleh Nabi, waktu yang pasti apabila kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya? Ba'dal asar, habis asar. Itu jamaah sekalian, banyak-banyak doa habis asar. Hari Jumat makbul doanya, asal dia berdoa tentang kebaikan. Ini yang pertama. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis yang kedua jamaah sekalian, yang menerangkan, menguatkan hadis ini, bahwa ada waktu yang mustajab di hari itu, yaitu yang menguatkan berikutnya jamaah sekalian. Yaumul Jum'ati isnata asyrata sa'atan minha sa'atun la yujadu muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu iyahu waltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Apa kata Nabi? Pada hari Jumat itu ada 12 jam kata Nabi. Di antaranya ada satu waktu yang jika seorang muslim memohon sesuatu di waktu itu kata Nabi, maka Allah pasti akan mengabulkan permohonannya. Dan kata beliau, carilah waltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, kata beliau, dan carilah waktu tersebut kata Nabi, yaitu setelah asar. Ini jamaah sekalian. Jadi ini merupakan salah satu tempat yang bisa kita pilih untuk mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di hari Jumat, persisnya setelah waktu asar. Ini jamaah sekalian. Ini yang pertama.
Yang kedua, apalagi yang perlu kita amalkan di hari Jumat? Nabi mengatakan, jamaah sekalian, bahwa dianjurkan kita tatkala datangnya hari Jumat, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia di masjid ataupun di rumah, di kantor ataupun di pasar, dimanapun. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, kata Nabi. Waktu yang paling utama di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Ini sebelumnya hadisnya mirip-mirip seperti hadis sebelumnya. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi as-sa'qah. Fa aksiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Dan pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu pula ruhnya dicabut. Pada hari itu juga sangkakala hari kiamat ditiupkan, dan pada hari itu pula semua manusia dimatikan. Maka Nabi mengatakan, fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah, kata Nabi, fa'aksiru alayya, perbanyaklah kalian, kata Nabi, minas salah, perbanyaklah kalian membaca salawat atasku, kata beliau. Fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat kalian, kata beliau, ma'rudatun alayya, akan ditampakkan di depan mataku, kata Nabi. Jadi salawat yang kita baca, jamaah sekalian, itu ternyata didatangkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tahu siapa yang paling banyak mengirimkan salawat. Nabi tahu siapa yang paling banyak membaca salawat. Itu nanti dihadapkan kepada Nabi. Maka faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu alaika salatuna wa qad arimta, yakni wa qad banita. Para sahabat penasaran, karena kata Nabi, setiap hari Jumat itu kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca salawat. Karena salawat kalian itu, kata Nabi, akan ditampilkan di hadapanku. Para sahabat bertanya, wa kaifa tu'radu alaika salatuna wa qad arimta, yakni wa qad banita. Gimana mungkin, itu bahasa kita, gimana mungkin ya Rasulullah, engkau mampu melihat salawat kami kepadamu sementara engkau telah meninggal dunia, sementara engkau telah ditelan oleh tanah. Kata para sahabat, kan kata Nabi akan ditampilkan. Maka apa jawaban dari Rasulullah SAW? Qala, Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Sehingga Rasulullah SAW itu, jamaah sekalian, mampu melihat amal-amal kita, yaitu amal sholawat kita. Karena beliau sesungguhnya, buka di dalam surah yang sebelum ayat qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba jamaah sekalian buka. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kata Allah, janganlah kalian mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah, para syuhada, jamaah sekalian, bukan nabi, bukan rasul, apalagi nabi dan rasul. Kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau katakan
orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mereka mati, kata Nabi, kata Allah. Bal ahya, kata Allah, tetapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kita aja tidak merasa, enggak tahu. Ternyata mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tidak sadar. Nah, maka benar kata Nabi, salawat-salawat yang kita baca jamaah sekalian, apa bacaan salawat itu? Bermacam-macam sebenarnya jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian, minimal kalau mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, maka jamaah sekalian jangan sampai hanya diam, kecuali kalau dia enggak mendengar. Apalagi dalam suatu forum. Pernah kami menyampaikan hadis ini jamaah sekalian, bahwa suatu waktu Nabi naik mimbar. Mimbar Nabi kan bertangga, ada tangganya, 1, 2, 3. Nabi waktu mau naik mimbar memberikan tausiah, memberikan khutbah kepada para sahabat. Nabi naik ke anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin dan menundukkan kepala. Naik anak tangga yang kedua, beliau menundukkan kepala mengucapkan amin. Bukan qabul yang disebut, tapi amin. Mengucapkan amin beliau. Naik anak tangga yang ketiga, beliau pun menundukkan kepala mengucapkan amin. Para sahabat enggak tahu apa maksud Nabi ini menundukkan kepala mengucapkan amin. Nundukkan kepala naik ke tangga kedua, mengucapkan amin. Kemudian setelah turun, sahabat bertanya. Nabi menjelaskan, apa kata Nabi? Datang malaikat Jibril membisikkan ke telingaku, kata Nabi, lalu mendoakan kecelakaan bagi 3 orang. Malaikat Jibril jamaah sekalian mendoakan kecelakaan bagi 3 orang. Siapa mereka? Yang pertama, kata malaikat Jibril, membisikkan ke telinga Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, bu'dan, kata malaikat Jibril, celaka, jauh dia dari rahmat Allah. Siapa dia? Pertama jamaah sekalian, orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dia tidak masuk ke dalam surga. Alias pertama jamaah sekalian, didoakan celaka oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi. Siapa dia? Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melawan kedua orang tuanya, atau yang menelantarkan kedua orang tuanya. Pokoknya orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut. Kemudian siapa berikutnya? Naik anak tangga yang kedua. Kata malaikat Jibril, celaka wahai Muhammad. Siapa dia? Orang-orang yang mendengar namamu disebutkan, tapi mereka tidak mengirimkan salam dan solawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Maka jamaah sekalian yang dengar, kalau saya nyebut nama Nabi Muhammad, minimal mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Itu kalimat lainnya. Alaihi salatu wassalam atau Allahumma salli ala Muhammad. Yang ada pakai saya tidak menjadi masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu setiap mendengar Nabi. 10 kali saya menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sebutin lagi sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya. Karena malaikat Jibril mengatakan, celaka wahai Muhammad. Siapa mereka? Orang-orang yang mendengar namamu disebutkan, mereka tidak mengirimkan salawat dan salam kepadamu. Nah, maka jamaah sekalian, minimal tatkala mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga siapa? Yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril, yaitu orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita kembali ke hadis yang tadi, bahwa kata Nabi, inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian kata Nabi, termasuk ucapan sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, disampaikan kepada Nabi. Karena Nabi itu sesungguhnya tidak mati, tetapi bal ahya, tetapi mereka hidup. Hanya saja kita tidak merasakan tentang itu. Nah, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu yang mesti kita perbanyak tatkala datangnya hari Jumat, yaitu pertama, memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis lainnya jamaah sekalian? Hadis lainnya kata Nabi, aksiru minas salati alayya, kata beliau. Ini perintah beliau. Jadi siapapun yang cinta dengan beliau, karena orang yang cinta itu pasti selalu akan mengingat orang yang dia cintai. Kalau orang itu sayang, dia akan selalu mengingat orang yang dia sayangi, akan teringat terus dia. Maka salah satunya jamaah sekalian, bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah senantiasa membacakan solawat dan salam kepadanya. Di hadis lain Nabi mengatakan, apa kata beliau? Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi, kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai, kata Nabi. Apa maknanya? Kalau kita mencintai Nabi, mencintai para sahabat, mencintai ulama, mencintai siddiqin, mencintai syuhada, mencintai solihin, orang-orang yang beriman, maka kita nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau kita cinta sama orang kafir, mengikuti gaya orang kafir, kerjasama dengan orang kafir, orang munafik, orang musyrik, kita cinta dengan mereka, suka dengan mereka, maka kelak pun nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Itulah kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Maka orang-orang yang suka dengan para ulama, senang dia bergaul dengan para ustaz, senang dia bergaul dengan orang alim, senang dia bergaul dengan orang-orang soleh, maka niscaya nanti mereka akan dikumpulkan dalam satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa cinta, saling sayang menyayangi di antara mereka. Nah, salah satu jamaah sekalian, kita ingin mencintai Nabi, bagaimana bentuknya? Minimal cara kita adalah memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Aktsiru minas salati alayya yaumul jum'ati wa lailatal jum'ah. Perbanyaklah membaca salawat kepadaku, kata Nabi, hari Jumat dan juga malam Jumat. Maka sampai-sampai jamaah sekalian, ada orang itu yang bikin komunitas agar memperbanyak membaca salawat di antara mereka. Apa komunitasnya? Ada komunitasnya majlis salawat, ada komunitasnya majlis Rasulullah. Di dalamnya mereka kumpul baca salawat bareng-bareng. Di dalamnya mereka kumpul setelah baca Al-Quran, baca hadis, mengingat bagaimana perjuangan Nabi, mereka mengirimkan salam dan salawat kepada mereka. Dan ini salah satu bentuk-bentuk agar mereka mampu bersama-sama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa Isya? Biasanya kita kurang waktunya untuk tanya jawab. 7.24. Satu lagi jamaah sekalian. Satu lagi. Hadis yang kedua, yaitu jamaah sekalian, hari Jumat ataupun malam Jumat, sebagaimana yang sudah sering kita ketahui, disunnahkan membaca surah Al-Kahfi. Sering dengar kan kalimat ini? Nah, ini. Mana dalilnya? Dalilnya datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Man qara'a surat Al-Kahfi, kata beliau, siapa yang membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu jamaah sekalian surah ke-16. 18 ya.
18 di juz ke-16. Ya, surah ke-18 di juz ke-16. Buka jamaah sekalian. Jangan cuma Yasin aja. Malam Jumat itu buka juga surah Al-Kahfi. Buka. Nah, itu. Rajin-rajin. Hadisnya sahih. Apa kata beliau? Man qara'a surat Al-Kahfi. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah, di hari Jumat, kata beliau, adha'a lahun nur, maka Allah akan berikan cahaya ke atasnya, ma bainal jum'atain, antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Apa maksud cahaya di sini jamaah sekalian? Sebagian ulama mengatakan nur. Cahaya itu jamaah sekalian bukan seperti cahaya lampu kita. Kalau cahaya lampu, cahaya matahari biasanya menggunakan dia, tapi ini nur. Nur itu cahaya, bisa cahaya secara ruh, bisa secara fisik. Dan dimaksudkan di sini jamaah sekalian, nur berupa ilmu, cahaya berupa ilmu, berupa kebaikan, berupa keberkahan, berupa rahmat, pokoknya semua. Jadi orang yang membaca surah Al-Kahfi hari ini, Allah berikan banyak cahaya. Entah itu petunjuk, entah ditambahkan keberkahan, entah ditambahkan dia derajatnya, entah diampuni dosanya, antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Apa penyebabnya? Salah satunya karena dia membaca surah Al-Kahfi. Maka buka jamaah sekalian, buka surah Al-Kahfinya. Yang kedua, apa kata Nabi? Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila anatis sama' yudhi'u lahu yawmal qiyamah wa ghafara lahu ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, kata Nabi, pada hari Jumat, maka cahaya akan memancar dari bawah kakinya hingga menjulang ke atas langit dan akan meneranginya pada hari kiamat, serta dosa-dosanya yang terdapat di antara dua Jumat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata jamaah sekalian, dosa kita di antara Jumat satu ke Jumat berikutnya, dengan asbab kita membaca surah Al-Kahfi, Allah ampuni di antara dosa yang pernah kita lakukan di antara Jumat tersebut. Nah, ini jamaah sebenarnya kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita di waktu yang sangat terbatas ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, kami persilahkan untuk bertanya jawab. Dipersilahkan. Ya, monggo. Monggo bare. Itu kalau katanya itu arwah-arwah yang dulu itu orang tua itu datang itu. Maka kata orang kita dulu itu, bacalah kamu baca Al-Quran gitu, termasuk Yasin gitu ya. Terus kedua, apakah bacaan Al-Quran kita bisa untuk orang tua gitu? Bisa disedekahkan ke orang tua gitu. Bacaan Al-Quran kita itu bisa disedekahkan. Iya. Dua itu kan. Baik jamaah sekalian, pertanyaan yang sangat menarik. Pertama, kata orang-orang dulu, bahkan kata orang sekarang pun ada, bahwa setiap malam Jumat katanya roh-roh orang yang sudah meninggal dunia itu datang. Mungkin neneknya datang ke rumah tersebut, kakeknya datang ke rumah tersebut, pulang katanya. Maka jamaah sekalian, ini pendapat yang perlu dalil untuk menguatkannya. Karena sejauh yang kami ketahui, orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mereka sudah, alamnya sudah berbeda, alam barzakh. Nah, itu jamaah sekalian. Tapi ada yang Allah katakan hidup, maksud hidup sana, itu makna secara
kiasan atau secara hakikinya wallahu a'lam bishawab. Tapi mereka masih mampu nggak mendengar perkataan kita? Menurut sebagian ulama mampu. Buktinya apa? Buktinya waktu kita masuk ke kuburan, kita disunahkan untuk memberikan salam. Ya kan? Maka salam itu ada 3. 1, salam yang wajib dijawab. Itulah salam kalau kita ketemu sesama muslim, wajib itu jawabnya. Yang kedua, salamnya seorang imam habis sholat berjamaah, itu jangan dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah makmum jawab, jangan, batal semua sholatnya. Yang ketiga, sholat yang kita tidak butuh jawabannya. Bayangkan kalau Mas Man ziarah kubur di kuburan Firdaus. Assalamualaikum ya ahla. Waalaikumsalam gitu Ustaz. Pak Akiyas jawab salam dari sana Ustaz. Semuanya jawab. Pak Haidir jawab salamnya. Gimana coba? Kalang kabut semua kita. Tapi jamaah sekalian, penduduk kuburan itu mendengar menurut sebagian ulama. Mendengar. Artinya apa? Kalau mendengar iya. Tapi kalau ruh mereka pulang setiap malam Jumat ke rumah-rumah kita, wallahu a'lam bishawab. Nah itu yang pertama. Jadi ini perlu dalil. Tapi di syarat itu ada kitabnya ini. Ya, kalau kitab bisa jadi dia isinya pendapat. Tapi dalilnya yang kita butuhkan, penguatnya itu. Karena ini berkaitan dengan akidah. Nah, kalau berkaitan dengan akidah, mesti butuh penguat. Minimal derajatnya hasan lah hadis tersebut. Tapi kalau kitab, namanya kitab, bisa jadi itu hanya perkataan penulisnya. Tapi kalau penulis itu menyertakan dalil, ini hadisnya, atau minimal ini asarnya dari sahabat misalnya, itu bisa. Maka kita butuh penguat itu. Nah yang kedua, apakah kita waktu membaca Al-Quran, itu bacaan kita sedekahkan, niatkan untuk si mayit misalnya. Siapa yang kita niatkan? Ayah kita atau ibu kita misalnya. Sampai tidak? Ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak karena tidak ada penguatnya katanya. Tapi yang mengatakan sampai itu dikiaskan. Kiasnya seperti apa? Ada seseorang sahabat meninggal dunia ibunya, tapi ibunya belum sempat sedekah. Dan orang ini minta izin sama Nabi untuk bersedekah, tapi pahalanya untuk atas nama ibunya. Maka Nabi mengatakan tasaddaq, kata Nabi, bersedekahlah. Menunjukkan bisa dong, amalnya itu diniatkan untuk si ibunya yang sudah meninggal dunia. Maka bisa juga jadi Al-Quran pahalanya kita niatkan untuk si mayit. Dan termasuk saya itu berkeyakinan bahwa kalau kita niatkan, kita sedekahkan untuk ayah atau ibu kita, insya Allah sampai. Tapi jamaah sekalian, sebelum kita ngirim ke orang lain, cukupkan juga untuk diri kita. Jangan sampai kita ngirim, punya kita kurang. ngirim, kita kurang. Nah itu yang perlu. Jadi punya kita dibaca, habis itu ya kirim sebagian, silahkan. Suara-suara. Kadang-kadang ngirim semua habis, dia nggak ada bekal. Nah itu. Itu. Jadi menurut sebagian ulama sampai. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya, monggo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dasar atau hadis, kan sholat Jumat itu ada khotib, ada imam. Ya. Itu sebaiknya antara khotib dengan imam itu satu orang atau boleh dipisah. Ya. Nah, ini khusus Jumat ya. Khusus Jumat, kalau punya hari raya bisa. Ya. Yang pertama. Ya. Kalau di sini saya terapkan, ya khotib ya sekaligus imam. Kemudian yang kedua, walaupun ini ada beberapa istilah, di Masjid Al-Muhajirin kita ini kan zikirnya syariah masing-masing gitu. Masing-masing. Oleh karena itu ada kawan-kawan kita
sahabat kita, jamaah kita yang di kiri kanan kita setelah salam kanan dan ke kiri itu ada yang mohon berjabat tangan ya. Walaupun katanya itu ada fokusnya harus ke zikir dulu. Sedangkan jabat tangan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini bagaimana menyikapinya? Ada juga yang kita julurkan tidak mau dia kan, sama sekali tidak mau terima. Saya belum selesai zikirnya, doanya belum selesai. Nah ini untuk gak ditolaknya gini ya. Ya. Ada pula-pula merem gitu kan? Ya. Pula merem gitu kan? Baik. Padahal ini juga dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi bagaimana? Karena kita zikirnya share gitu, Ya. bersamaan. Gitu. Baik, jamaah sekalian. Pertanyaan yang sangat menarik, luar biasa. Satu, jamaah sekalian, apakah seorang khatib itu mesti merangkap jadi imam? Itu ya. Atau boleh dipisah antara khatib ya khatib, antara imam ya imam. Memang sebaiknya jamaah sekalian dalam hadis itu wal imamu yakhutub kata Nabi. Dan apabila imam berkhutbah, dah jelas belum itu? Berarti yang jadi khatib itulah yang jadi imam, itu yang paling afdal. Tapi keliru nggak atau batal nggak sholat Jumatnya kalau seandainya ternyata antara khatib dan imam beda? Tidak, tetap sah sholat Jumatnya. Tapi yang paling afdal, siapa yang imam, dia yang khatib. Atau siapa yang khatib, dia yang imam. Itu yang paling afdal. Nah itu, ternyata misalnya khatib datang, ternyata ada imam, ada di antara jamaah kita itu atau imam tetap kita, ini khatib dari luar, ada imam tetap kita, hafiz 30 juz, bagus bacaan Al-Qur'annya, kata khatib, monggo mas, sampai aja yang imam, nggak apa-apa. Tapi selayaknya dia yang imam, dia yang khatib. Itu jamaah sekalian, selayaknya begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan jamaah sekalian? Orang-orang yang kalau sholat berjamaah, memang versi di masjid kita ini versi yang moderat, bagus. Artinya ada yang jahar, kita nggak ribut. Yang sir nerima semua, itu berarti moderat. Karena di masjid lain bisa ribut juga itu. Pengurus akhirnya diganti semua. Ganti yang zikir keras semua. Itu nggak moderat namanya. Justru yang toleran itu yang begini. Maka sering saya kalau khutbah bukan khutbah, mengisi kajian di tempat lain, insya Allah saya bilang datanglah ke Al-Muhajirin, saya bilang. Di sana itu kunut, oke semua kita, saya bilang. Yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim, oke saya bilang. Yang Bismillahirrahmanirrahim, oke juga saya bilang. Ada semua di sana itu. Nah itu. Nah, kemudian jamaah sebenarnya kan ada Allah SWT, termasuk saya kan zikirnya sir zikirnya. Adapun doa, memang sebaiknya doa itu jamaah sekalian itu masing-masing. Kenapa saya anjurkan masing-masing? Karena kebutuhan kita berbeda-beda. Ada yang pengen cepat anaknya lulus kuliah, saya kan beda. Mungkin Bang Muhyiddin biar lancar urusan nanti pernikahan di Gedung Adora, kan nggak muat di dalam doa saya nanti. Saya bilang, ya Allah, lunaskan hutangku ya Allah. Bang Muhyiddin nggak ada hutang. Dia ngamin-ngamin rugi. Tapi kalau masing-masing, kata Mbah Kuat, misalnya, kata Mbah Sono misalnya, apa doanya? Mbah Damin doanya beda lagi. Ya Allah, sehatkan badanku ya Allah. Matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Beda kebutuhannya. Maka bagusnya doa itu masing-masing. Kecuali kalau satu tujuan. Rame-rame nanti ke tempat Pak Sofyan. Ngapain? Doain khusus. Siapa yang doain? Istri beliau. Baru satu tujuan kita. Nah itu. Kalau habis doa itu masing-masing. Pak Cecep, ya Allah, kuruskan badanku ya Allah. Beda. Beda. Susah ya Allah, aku ini bangun kalau habis sujud ya Allah. Bisa jadi begitu. Ya nggak apa-apa maksud kami kan. Beda-beda. Saya misalnya Allah, disertasiku ini selesaikan segera ya Allah. Susah benar nemuin pembimbing.
Akan beda. Masa doa itu, masa jamaah juga amin, nggak kena sama jamaah yang lain, maka masing-masing. Nah itu maka saya jarang ngimamin doa habis sholat itu. Masing-masing aja serahkan. Maka kita masing-masing doa tuh, silakan. Itu jamaah sana. Kalau zikir oke lah. Nah, tapi kita sir kan. Nah di waktu kita zikir masing-masing, ada kawan kita yang nyodorin salaman. Memang ini ikhtilaf jamaah sekalian. Kalau yang ekstrim, wah itu sesat katanya. Tapi ini jamaah sekalian kan oleh Allah SWT. Hadis Nabi karena kita sering bertemunya di masjid. Apabila dua orang muslim bertemu, lalu mereka berjabat tangan, maka berguguran dosa-dosa di antara mereka bagaikan daun-daun yang kering gugur dari dahan-dahannya. Ada manfaatnya salaman itu. Tapi selayaknya memang jamaah sekalian, jangan dulu langsung habis sholat langsung salam. Zikir dulu. Karena memang kita tidak tahu. Di antara jamaah ini ada yang pemahamannya, ada yang ekstrim, ada yang enggak, segala macam. Ada yang nolak. Katanya. Pernah jamaah Darul Fatah itu nanya sama saya. Ustaz Doni katanya, saya mau salaman. Jamaah katanya, salah satu orang luar ternyata. Ditolak sama dia. Mau salaman habis sholat. Ditolak sama dia. Sambil mengginikan tangan. Wah katanya, nampak sesat sekali saya ini katanya. Akhirnya dia tersinggung. Kalau ada orang yang salaman sama kita Pak, terimalah dia salamnya. Jangan pula terlalu soleh. Oh laju, nolak gini. Enggak, salaman aja. Oh iya, salaman aja silahkan. Ya, artinya tidak, insya Allah tidak sampai memasukkan kita ke dalam neraka. Kan seperti itu. Karena dalilnya umum. Nah, apakah dia berjumpa di masjid, ataukah berjumpa di luar masjid, ataukah berjumpa di pasar, atau di tempat pertemuan yang lainnya, salaman mereka. Nah, kebetulan kita sering jumpa di masjid, ada yang ngajak salaman, berguguran dosa-dosa kita. Itu yang ada manfaatnya ada. Tapi kalau yang dia misalnya pemahaman dia, saya nggak mau salaman habis sholat, jadi dia aja. Tapi kalau ada kawan julurin tangannya, terima. Begitu jamaah sekalian. Itu namanya moderat begitu. Jangan, oh haram Pak. Wah ini bisa-bisa di ini nanti. Gitu ya. Nah, iya itu kan udah di luar sholat, betul. Udah nggak sholat lagi. Kalau lagi sholat salaman itu yang bahaya. Lagi sholat salaman dia. Iya, betul. Nah, gitu Pak Ketua. Ya, Pak Hendra, silakan. Ya, yang jelas Pak Hendra nampaknya nanti 10 tahun ke depan. Nah, beliau lagi ini full ngisi amunisi kan? Nah itu. Ya. Terima kasih para jamaah sekalian. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan mari kita tutup sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.